Shalom, damai di hati. Senang kita bisa berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kami terus merasakan kasih dan kemurahan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Engkau yang menyertai dan menuntun kami dan memberi bagi kami berkat-berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Kini kami boleh ada lagi menikmati kebersamaan dalam satu sukacita kebahagiaan hari yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami rindu lagi ada firman-Mu yang membekali kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, kami akan mendengar firman. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa kata firman-Mu, dan kami dengan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 14. Injil Yohanes pasal 8 ayat 14 ditulis seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual atau fakta-fakta teologis, melainkan pengalaman pribadi yang mengubah seluruh hidup kita. Banyak orang tahu tentang Yesus, bahwa Ia adalah tokoh sejarah yang penting, pengajar yang hebat, atau bahkan sebagai anak Allah. Namun, pengenalan yang sejati melampaui informasi semata, bukan sekedar informasi, tapi mengenal Yesus sebagai Juru Selamat berarti mengalami sendiri secara pribadi kuasa keselamatannya yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kehidupan yang baru. Ini adalah hubungan yang intim dan personal, bukan sekedar pengetahuan dari kejauhan. Dalam dialog dengan orang-orang Farisi yang mempertanyakan kesaksiannya, Yesus menyatakan dengan tegas tentang kesaksiannya yang benar karena Ia tahu dari mana Ia datang dan kemana Ia pergi. Pernyataan ini mengungkapkan kesadaran diri Yesus yang sempurna tentang identitas dan misinya. Berbeda dengan manusia biasa yang seringkali bingung tentang tujuan hidup mereka, tapi Yesus memiliki pemahaman yang jelas tentang asal-usul ilahinya dan tujuan akhir pelayanannya. Kesadaran ini memberikan otoritas dan kredibilitas pada setiap perkataan dan perbuatannya. Bagi kita sebagai orang percaya, memahami siapa Yesus sebenarnya adalah fondasi dari iman yang sejati dan hubungan yang transformatif dengannya. Yesus tahu dari mana Ia datang, dari Bapa di sorga, dan kemana Ia pergi, yaitu kembali kepada Bapa setelah menyelesaikan karya penebusan. Pengetahuan ini memberikan makna pada setiap langkah perjalanannya di dunia, termasuk penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, kita juga memahami bahwa Ia datang dengan misi khusus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita kepada Bapa. Setiap mujizat yang Ia lakukan, setiap pengajaran yang Ia sampaikan, dan setiap langkahnya adalah bagian dari rencana keselamatan yang sempurna. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita merenungkan kualitas pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Apakah kita hanya mengenalnya secara teori
Ataukah kita telah mengalami kuasa keselamatannya secara nyata dalam hidup kita? Apakah hubungan kita dengannya masih berjarak dan formal, ataukah sudah intim dan personal? Mengenal Yesus sebagai Juru Selamat berarti kita tidak hanya percaya bahwa Ia adalah Juru Selamat bagi dunia, tetapi juga menerimanya sebagai Juru Selamat pribadi kita yang telah mati untuk dosa-dosa kita secara khusus. Ingatlah bahwa pengenalan sejati terhadap Yesus akan tumbuh dan berkembang sepanjang perjalanan hidup kita. Semakin kita mengenalnya, semakin kita akan mengasihinya, dan semakin dalam komitmen kita untuk mengikutnya. Biarlah setiap hari kita berusaha untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam melalui membaca firman-Nya, berdoa, dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan yang mendalam ini akan membawa kita pada transformasi karakter dan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Maka biarlah firman-Mu ini akan terus mengajak kami sebagai orang-orang yang percaya untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau, Yesus, sebagai Juru Selamat kami. Kami akan membawa hidup kami untuk rajin membaca firman, rajin berdoa, dan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Supaya betul-betul kami tidak sekedar mengenal Engkau hanya sebatas teori saja, tapi betul-betul mengalami sendiri bagaimana kuasa-Mu nyata sebagai Juru Selamat atas kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa Engkau kiranya terus memberkati kami dalam menjalani kehidupan ini. Berilah kami terus berkat-berkat-Mu, umur panjang, sehat kuat, keberhasilan, kesuksesan dalam usaha kerja kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas perjalanan kehidupan kami. Kalau kami diizinkan menikmati berkat-berkat Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur. Dan kalaupun kami harus berhadapan dengan pergumulan-pergumulan, ajar kami untuk berserah dan terus mengandalkan di-Kau. Sehingga tiap langkah kehidupan kami akan merasakan damai dan sejahtera yang semuanya datang daripada-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami. Kami bawa semuanya kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom, damai di hati.